Salam sehat sobat sekalian, selamat jumpa kembali di kanal Edukasi Histobat. Hidup sehat tanpa obat. Ayurveda adalah salah satu bentuk pengobatan holistik tertua di dunia yang menggabungkan kesehatan fisik, psikologis, dan spiritual. Ayurveda berfokus pada penyembuhan seluruh tubuh dan menyatakan bahwa dosa seseorang adalah prinsip dinamis yang menentukan kepribadian dan kesehatannya sehingga akan membawa hasil keseimbangan dan kesejahteraan. Pengobatan Ayurveda didasarkan pada gagasan bahwa dunia terdiri dari 5 elemen. Akas atau ruang, Jala atau air, Prithvi atau bumi, Teja atau api, dan Vayu atau udara. Kombinasi setiap elemen menghasilkan 3 elemen atau dosha yang dikenal sebagai Vata, Kapha, dan Pitta. Dosa inilah yang diyakini bertanggung jawab atas fisiologis, mental, dan emosional seseorang terhadap kesehatan. Denyut Vata karakteristiknya adalah cepat, lemah, dingin, ringan, tipis, menghilang pada tekanan. Sedangkan lokasinya terasa paling baik di bawah jari telunjuk. Kemudian analogi hewannya bergerak seperti ular kobra. Denyut Pitta karakteristiknya menonjol, kuat, amplitudo tinggi, panas, mengangkat jari-jari yang melakukan palpasi. Lokasi yang terasa paling baik di bawah jari tengah. Analogi hewannya bergerak seperti katak. Denyut Kapha karakteristiknya dalam, lambat, luas, bergelombang, tebal, tenang atau hangat, dan reguler. Sedangkan lokasi terasa paling baik di bawah jari manis. Analogi dengan hewan bergerak seperti angsa yang berenang. Vata sebagian besar terdiri dari 2 elemen udara dan ruang, juga dikenal sebagai ether, dan secara umum digambarkan sebagai dingin, ringan, kering, kasar, mengalir, dan luas. Musim gugur mewakili Vata karena sejuk dan segar. Mereka yang memiliki Vata dosha biasanya digambarkan sebagai personal yang langsing, energik, dan kreatif. Mereka dikenal karena berpikir di luar kebiasaan, tetapi perhatiannya mudah teralihkan. Terlebih lagi, suasana hati mereka selalu tergantung pada cuaca, orang-orang di sekitar mereka, dan makanan yang dikonsumsi. Kelebihannya yaitu bisa belajar dengan cepat, sangat kreatif, multitasker, baik hati, fleksibel, on the go, ramping secara ilmiah. Kekurangannya, pelupa, cemas, suasana hati tidak stabil, mudah kewalahan, sangat sensitif terhadap masuk angin, sulit tidur, nafsu makan dan pola makan tidak teratur, rawan gangguan pencernaan dan gas, sirkulasi yang buruk, serta tangan dan kaki terasa dingin. Menurut Ayurveda, untuk kesehatan yang optimal, orang yang dominan Vata harus mengikuti rutinitas harian, kelola stres secara meditasi, dan aktivitas menenangkan lainnya, serta jaga kehangatan tubuh suhu dengan menghindari cuaca dingin dan mengkonsumsi makanan dan minuman yang hangat. Makanan Vata yang dianjurkan yaitu manis, asam, dan rasa asin dengan makanan hangat yang lembab, panas,
dan lunak. Misalnya kayu manis, lada hitam, jahe, beri, pisang, persik, sayuran matang, gandum, beras merah, daging tanpa lemak, telur, dan produk susu. Makanan yang sebaiknya dihindari yaitu makanan pahit, pedas, sepat, kering, dingin, roti, mimba, millet, sayuran mentah, makanan penutup yang dingin, buah kering, kacang-kacangan, dan biji-bijian. Pitta dikenal karena dikaitkan dengan kepribadiannya ulet. Dosha Pitta didasarkan pada api dan air. Biasanya digambarkan sebagai panas, ringan, tajam, berminyak, cair, dan mobile. Musim panas dikenal sebagai musim Pitta untuk hari-harinya yang cerah dan panas. Orang dengan Pitta dikatakan biasanya memiliki tubuh berotot, sangat elastis, dan kuat pemimpinannya. Mereka bermotivasi tinggi, berorientasi pada tujuan, dan kompetitif. Tetap saja mereka agresif dan sifat ulet dapat merugikan sebagian orang sehingga dapat menimbulkan konflik. Kelebihannya yaitu cerdas, memiliki tujuan, belajar dengan cepat, memiliki tekad tinggi, menguasai keterampilan dengan mudah, keinginan kuat untuk sukses, pemimpin alami, metabolisme yang baik, sirkulasi baik, kulit dan rambut sehat. Sementara kekurangannya adalah tidak sabaran, rawan konflik, selalu lapar, mood berubah-ubah saat lapar, rawan berjerawat dan peradangan, sensitif terhadap suhu panas. Mereka yang memiliki dosha dominan Pitta harus fokus pada keseimbangan kehidupan, kinerja, dan menghindari panas yang ekstrim, misalnya cuaca atau makanan pedas. Makanan Pitta yang dianjurkan yaitu makanan ringan, dingin, manis, pahit, sepet, dan memberi energi seperti ceri, mentimun, semangka, alpukat, sayuran tidak bertepung, oat, telur, dan makanan yang dihindari adalah makanan asin, berat, pedas, dan asam. Misalnya daging merah, kentang, cabai, dan bawang putih. Kappa diucapkan kufa, didasarkan pada tanah dan air. Hal ini dapat digambarkan sebagai stabil, mantap, berat, lambat, dingin, dan lembut. Musim semi dikenal sebagai musim kapha, karena banyak bagian dunia yang keluar secara perlahan setelah hibernasi. Orang dengan dosha ini digambarkan sebagai orang yang kuat, berperawakan besar, dan penuh perhatian. Mereka dikenal suka menjaga segala sesuatunya bersama-sama dan menjadi sistem pendukung bagi orang lain. Orang yang dominan kapha jarang merasa kesal, berpikir sebelum bertindak, dan jalani hidupan dengan perlahan dan hati-hati. Kelebihannya yaitu empati, perhatian, percaya, sabar, tenang, bijaksana, bahagia, romantis, tulang dan persendiannya kuat, sistem kekebalan tubuh yang sehat. Kekurangannya yaitu rentan terhadap penambahan berat badan, metabolisme lambat, lesu, terlalu banyak tidur, masalah pernapasan yaitu asma dan alergi, resiko lebih tinggi terkena penyakit jantung, penumpukan lendir, rentan terhadap depresi, butuh motivasi dan dorongan yang teratur. Untuk kesehatan yang lebih baik, orang dominan kapha harus berfokus pada olahraga yang teratur,
pola makan yang sehat, dan menjaga kesehatan suhu tubuh yang hangat. Misalnya dengan duduk di sauna atau makan makanan yang hangat, dan menetapkan jadwal tidur yang teratur dan lainnya. Makanan kapha yang dianjurkan yaitu makanan yang pedas, asam, sepat, dan mengenyangkan. Misalnya sebagian besar buah-buahan dan sayur, biji-bijian, telur, keju, rendah lemak, daging mentah, lada hitam, dan jahe untuk melancarkan pencernaan. Makanan yang dihindari yaitu makanan manis, makanan asin, berat, makanan berlemak, makanan olahan, kacang-kacangan, biji-bijian, dan khususnya makanan fermentasi. Dosa vata yaitu keadaan seimbang, energik, antusias, ceria, lemah. Keadaan yang tidak seimbang yaitu grogi, cemas, pelupa, gelisah. Apa yang dilakukan kalau tidak seimbang? Sering mendengarkan dan berada di dekat air lemon panas. Setiap bersikaplah membumi, seperti sering memijat Ayurveda, sering memeluk orang yang dicintai, selalu tidur sebentar, latih lebih rutin meditasi. Dosha Pitta, keadaan seimbangnya yaitu ceria, kooperatif, percaya diri, penentu. Sementara keadaan tidak seimbang yaitu kritis, marah, diktator, gila kerja. Apa yang dilakukan kalau tidak seimbang? Yaitu meluangkan me time setiap saat, jangan skip makan, habiskan waktu di alam, pilih warna pakaian yang sejuk, tertawalah sering-sering, lepaskan saja apa masalah yang ada, selalu menyerah. Lebih baik banyak berolahraga menantang. Dosha Kapha, keadaan seimbangnya yaitu dermawan, baik, strategis, sabar. Keadaan tidak seimbangnya yaitu keras kepala, melankolik, pendendam, merasa terjebak. Apa yang dilakukan kalau tidak seimbang? Yaitu selalu lakukan rutinitas secara kontinu, cari stimulasi, selalu kosongkan pikiran, pilih pakaian warna cerah dan hangat, selalu berolahraga, makan banyak sayur-sayuran di daerah tenang, tetap hangat dan jangan berada di tempat yang lembab. Demikian bahasan tentang apa yang disebut dosha pada Ayurveda. Untuk informasi lebih lanjut, silakan kontak ke WhatsApp di nomor 0815 74 74 74 53. Sampai jumpa dalam episode berikutnya. Terima kasih atas perhatiannya. Salam sehat tanpa obat.